Po. Nah, po tuh nggak familiar di aku. Bagi orang-orang sini kan normal-normal aja. Di aku po. Apa nih? Cara pakainya gimana gitu? Makan po atau po makan? Apa culture shockmu yang pertama waktu kamu datang ke Jogja? Wah, Jogja gini ya. Banyak orang campur-campur bahasa Jawa dan bahasa Jawanya beda ternyata. Kamu baru mengenal Warmindo ketika datang ke Jogja? Iya, dan ternyata sebanyak itu sampai setiap belokan ada tuh. Aku kan dulu ngekos di Samirono. Itu Warmindo banyak itu. Sampai aku apal nih yang ada jas jusnya nih yang nggak ada. Tahu tuh aku tuh. Yang mangga cuma ada di sini. Yang mangga cuma ada di sini. Dan gak semua burjonan itu menjual burjo ternyata. Betul. Aneh. Iya, makanya. Tapi ada yang jual beneran. Ada beberapa. Ada yang pakai es, ada yang enggak. Bahkan saking aku nggak taunya, dulu kan orang nyebutnya burjo. Aku ke burjo, langsung aku pesen bubur kacang hijau. Burjo bubur kacang hijau. Oke, jual apa? Indomie loh. Nasi telur. Ayam Bali loh. Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini masih di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Gitu dong. Lama banget ini kru ini. Kali ini aku bareng sama Pandu Dunia, teman-teman. Please welcome. Kamu menduduki kursi keramat, bro. Kenapa nih? Karena banyak orang-orang yang di situ dan lebih terkenal mungkin. Seperti Royhan Muhammad. Iya. Seperti Theo Joksel. Theo Joksel, Burhanuddin Teh Apa Kopi. Ada. Kayaknya gitu. Teh apa kopi, Mas? Teh apa kopi, Mas? Pandu Dunia. Yes. Kenapa namanya Dunia belakangnya? Dulu tuh waktu zaman kuliah aku ikut UKM radio. Oke. Nah, di UKM radio tuh disuruh bikin nama siar. Nama panggung lah ya. Nama panggung, semacam nama untuk di on airnya. Nah, aku mikirnya adalah kalau Pandu Rizky Islami banget. Ya itu karena namanya terlalu Islami ya. Pandu Rizky aku mikir, kayaknya ganti aja deh. Nyari nama yang kayaknya orang kalau aku ngomong sekali seenggaknya nyantol lah, harapannya begitu. Harapannya. Dia mikir inget nama pramuka gitu, tau nggak waktu zaman pramuka? Pernah ikut pramuka nggak? Pernah. Bener. Coba. Dulu ada stripnya 3 di sini punyaku. V3 itu. Rajin ikut pramuka? Rajin. Semapur huruf U gimana? Waduh. Gini kalau nggak salah ini. Aku juga nggak tahu. Tapi itu dari pramuka ada namanya Pandu Dunia. Oke. Nah itu di kepalaku, kayaknya nih memorable dan catchy gitu, gampang diinget. Udahlah, pakai ini aja udah. Pakai itu dari kapan tuh berarti? 2019. Sampai sekarang Pandu Dunia jadinya nama panggungnya. Iya, di sosmednya namanya itu. Stand up comedy juga dipanggilnya Pandu Dunia gitu. Betul. Ya. Oke, kirain ada esensi apa gitu. Ternyata cuman karena pramuka ya. Karena pramuka, biar gampang diinget aja. Misal namamu siapa, Mas? Novan. Enggak, nama lengkapnya. Aditya Novan. Aditya Novan. Oh, masih gampang diinget sih. Masih gampang. Kamu berarti kalau misal suatu saat katakanlah kamu menjadi solois di Pesta Pora. Yes. Nama yang dipakai Aditya Novan. Enggak dong. Apa? Aku tuh punya nama panggung Kacang Saurus. Hah? Kenapa lebih catchy kan? Kacang tapi gede banget. Iya, luarnya kacang tapi dalamnya dinosaurus. Apa tuh motivasinya? Ya itu tadi. Luarnya kacang, dalamnya dinosaurus. Betul. Jadi pakainya Kacang Saurus. Iya, kayak gitu-gitu. Iya kan? Kan keren ya, misal. Betul. Ternyata dia namanya bukan Pandu Dunia gitu. Tapi itu kayaknya iya sih, kayak udah obvious sih, nggak mungkin sih namanya Pandu Dunia. Kayak Kacang Saurus gitu ya. Kayaknya Kacang Saurus nama asli deh. Asli itu mah akte itu. Orang mana yang berpikir kalau itu beneran? Kayaknya orang Majenang itu. Kamu asli mana bro? Tapi bro, Bumi Ayu, tau nggak? Bumi Ayu stasiun. Ya, kenapa? Kamu asli mana? Jogja? Oke, Tugu. Apa? Soalnya kan selamat datang di stasiun Bumi Ayu gitu. Ya, emang biasanya jadi tempat lewat kereta. Ya. Itu tuh daerah Brebes, Jawa Tengah. Oke. Ngapak ya. Di Jogja dari kuliah 2018 ya. Sampai sekarang di Jogja. Sampai sekarang lulus dan bekerja di sini. Betah bro di Jogja? Wah, betah banget, Mas. Apa yang bikin betah di Jogja? Mungkin karena aku berasal dari kota kecil kali ya. Oke. Jadi ngelihat Jogja tuh ya metropolitan gitu. Metropolitan. Karena di bumi itu beneran yang nggak ada apa-apa. Oke. Bioskop nggak ada. Alun-alun baru ada berapa tahun belakangan. Baru dibikin. Iya, bayangin baru bikin alun-alun. Oke. Jadi kayak nggak tahu, mereka mikir kayak kita perlu deh. baru belakangan gitu. Kayaknya butuh deh tempat orang pacaran malam-malam gitu ya. Betul. Kayaknya orang perlu niup gelembung di sini deh. Ada naik sepatu roda. Ada. Skuter. Kasih beringin 2 lah buat lewat. Tutup mata jangan lupa ya. Tutup mata. Oh, jadi
di sana tuh se-deso itu dalam tanda kutip ya? Iya, karena kecamatan kan. Oke. Jadi aku untuk nonton bioskop dan pergi ke mall itu harus keluar kota 1 jam. Harus ke Purwokerto. Oke. Jadi makanya dari kecil aja ngelihat Purwokerto udah maju banget. Purwokerto itu ya? Purwokerto. Nah lihat terus Jogja. pas ngelihat Jogja lebih maju lagi. Oke. Condong malah, bukan Catur. maju lagi. Condong catur. Condong catur. Condong Oke. catur. Apa culture shockmu yang pertama waktu kamu datang ke Jogja? Wah, Jogja gini ya ternyata. Ini banyak orang campur-campur bahasa Jawa dan bahasa Jawanya beda ternyata. Gimana contohnya? Hoopo. Hoopo kan? Nah, po tuh nggak familiar di aku. Oh. Bagi orang-orang sini kan normal-normal aja. Iya. Di aku po. Apa nih? Po. Cara pakainya gimana gitu? Oke. Makan po atau po makan apa gimana? Kamu siapa po? Nah, kayak gitu-gitu loh dulu. Oke. Dulu nggak tahu. Jadi bahasa-bahasa imbuhan-imbuhan gitu yang karena aku ngapak kan. Jadi beda bahasa Jawa sama Jogjanya dan ternyata cukup beda banget gitu. Oke, kalau di Beda Bumi jauh. Ayu gimana tuh? Hoopo itu. Po itu artinya apa ya? Tapi kalau didefinisikan Iya gitu. ya. Po itu artinya apa ya? Biar aku bisa bahasa ngapaknya ini nih kayaknya gitu. Hoopo tuh kayak iya nggak sih gitu? Nggak bisa diganti. lala, tinggi wing. Iya. Dipsi mungkin. Iya, po itu apa ya? Iyakah atau Iya apa kah ya? betul. Iya neng, gitu. Itu Bumi Ayu. Iya Bumi Ayu. Iya deng. Iya neng. Mangan neng, keikuin neng. Nah gitu. Oke. Bumi Ayu ngapak. Oke, jadi kamu kaget ya dengan bahasanya? Iya, dengan bahasa Jawanya yang ternyata ya itu bedanya cukup ya? jauh. Ada lagi nggak culture shocknya? Culture shock, Warmindo banyak sekali tuh. Warmindo banyak sekali. Warmindo banyak sekali tuh, Oke. cukup kaget. Ya bagi orang-orang sini normal-normal aja ya, tapi bagiku tuh di sana kayak di Bumi cuma ada waktu dulu ya. Sekarang sih udah ada 2, kayaknya dulu masih ada 1. Oke, dalam satu kecamatan tuh cuma 1 itu. 1 itu pun aku nggak yang ke situ bahkan. Oke. Karena ya ada rumah kan. Jadi kamu baru mengenal Warmindo ketika datang ke Jogja. Iya, dan ternyata sebanyak itu sampai setiap belokan ada tuh. Betul. Aku kan dulu ngekos di Samirono. Ya. Itu Warmindo banyak itu. Betul itu. Sampai aku apal nih yang ada Just Juice ini yang nggak ada. Tahu tuh aku tuh. Yang mangga cuma ada di sini. Yang nih. mangga cuma ada di sini nih. Sampai bahkan Warmindo dan Burjo tuh kan ada ini jenis-jenisnya. Ada yang Borneo. Ya, betul. Ada yang apalagi Motekar punya WMY. gitu. Oke. Itu juga lumayan kaget dan itu ternyata jadi daily makannya teman-teman mahasiswa. Bener. Mahasiswa suka banget tuh ke Warmindo karena murah mungkin ya. Iya, dan bahkan saking aku nggak taunya dulu kan orang nyebutnya Burjo. Ya. Nah, waktu awal kuliah kenalan sama orang-orang Jogja, kita setelah ada ospek gitulah nongkrong yuk di Burjo gitu. Aku ke Burjo, langsung aku pesan bubur kacang hijau. Ternyata tidak ada. Loh, kok bisa? Ternyata memang Warmindo. Ya, Warmindo tuh burjonan kalau nyebutnya di Jogja. Iya, nah aku kan nggak tahu gitu-gitu. Dan gak semua burjonan itu menjual burjo ternyata. Betul. Aneh ya? Iya, makanya. Tapi ada yang jual beneran. Ada beberapa. Ada yang pakai es, ada yang enggak gitu. Ya benar. Ada yang tambahin ketan gitu-gitu juga. Itu culture shock tuh. Burjo bubur kacang hijau. Oke, jual apa? Indomie. Loh. Nasi telur. Nasi telur. Loh. Ayam Bali. Loh. Lebih aneh lagi ayam Bali ya? Kok Tiba-tiba. bisa? Oke. Terus pergaulan kamu kaget nggak dengan Jogja? Beda nggak sama tempatmu? Kaget lah mas. Di sini ya mungkin karena banyak anak muda, orang-orang ketika kuliah yang mungkin tadinya dari rumah terus ngerantau jadi bebas, kaget lah. Oke. Banyak klub-klub malam di sini. Ya. Di Bumayu kan nggak ada mas. Nggak ada. Nggak ada. Terus anak-anaknya kalau malam nongkrong di mana? Di rumah temennya. Rumah teman main PS. Enggak, nongkrong aja. Oke. Kalau misal di sini kan, misal nongkrong di mana? Kita ke kafe A yuk, gas Ya, nongkrong. bener. Kita ke kafe B yuk, sana rumah si A yuk gitu, rumah si B yuk gitu. Nah biasanya rumah yang disasar itu emang yang orang-orang yang kita tahu dia punya makanan. Oke. Akhirnya ke situ tuh. Ya, biar cemilan lah nongkrong. paling nggak ya. Betul. Nah di sini ternyata jam 11, 12, 1, 2 tuh rame di Jogja. Betul. Jogja belum tidur. Jogja belum tidur. Jogja tidak pernah tidur. Jogja bro. tidak pernah tidur. Nah Bumi itu jam 9, 10 udah sepi. Ya itu karena gak ada klub malam kan. Iya benar. Mau ngapain malam-malam juga kan? Iya, makanya aku pikir aneh juga kalau ada klub malam tapi di daerah Ngapak gitu ya. Gimana tuh? Ayo ada orang joget. Oke. Arahnya Sapakon. Gitu. Kayak gitu-gitu kan. Lucu kayaknya ya. Mabuknya jelek ya jadi. Nggak jelek, nggak familiar aja. Oke, iya, benar. Nggak Asing ya, familiar. asing ya. Iya, kebayanginnya lucu. Iya ya. Karena nggak ada. Pandu, dirimu kan dikenal sebagai stand up comedian, Ya. konten kreator.
Terus penulis buku juga. Penulis buku. Kenapa harus banyak banget ini ya? Lah kalau nggak punya kerjaan tetap mah begini mas. Semua dilakuin. Apakah karena hidup di Jogja sesusah itu bro? Karena dilalahnya kesempatannya banyak. Oke. Maksudnya ternyata bisa ke arah sini ya. Bisa sambil ini juga ya. Jadi bisa sekalian gitu ya. Iya. Karena bidangnya sama gitu. Iya, sebenarnya awalnya kan cuma karena aku ikut stand up aja mas. Basicnya stand up dulu. Dari semua profesi itu pertama stand up dulu. Oke. Sisanya merambat ke karena stand up dulu 2018 kan. Public speaking jelek. Jadi masih jelek. waktu ngebawain materi gagap. Oke, terbata-bata, belibet. Akhirnya aku mikir gimana cara buat belajar ngomongnya ya. Ada UKM radio itu. Oke, belajar jadi penyiar. Belajar jadi penyiar. Penyiar ngomongnya lancar. Akhirnya ngonten alhamdulillah rame, ditawarin nulis buku. Jadi ngalir aja mas. Oke, kebuka aja jalannya gitu ya. Iya, akhirnya. dilalahnya. Gimana bro? Kasih tips dong buat tadi misalnya kalau masih ngomong belibet atau mungkin terbata-bata dan lain sebagainya. Ini nggak tahu secara teoritikalnya gimana ya. Oke. Ini pribadi yang aja. kamu alami aja ya. Sebenarnya latihan aja sih. Latihan. Iya. Gimana latihanmu? Sesederhana dulu tuh aku diajarin ngelihat ini. Running text. Nih kan Jogja terkenal lampu merah pingit. Ya. Berapa menit tuh? 32 jam. 32 hari. 3 menitan kalau nggak salah. 3 menitan. 3 menit 30 detik gitu. Ya 3 menit ya satu lagu lah ya. Ya betul. Kan kalau di lampu merah gabut tuh. Ya. Banyak baliho kan. Oke. Baca aja tuh pakai nada yang beda-beda. Oke. Dijual mic dari The Tribes seharga Rp500.000. Dijual mic dari The Tribes seharga Rp300.000. Gitu. Penyiar banget bro. Dia dimain-mainin aja. Oke, intonasinya ya dimainin Iya, ya. nanti lama-lama sense kita akan kebentuk bahwa ternyata kalau ngomong kata-katanya ini tanda bacanya begini gitu. Oke, penekanannya di sini gitu. Iya, karena satu kalimat tuh kalau nada ngomongnya beda, makna kalimatnya bisa beda. Oke, Contoh, misal kalimatnya ini Ibu Budi. Ya. Misal aku ngomong ini Ibu Budi, itu berarti ngasih tahu apa? Ini ibunya Budi. Ah, kalau misal ini Ibu Budi, Iya. apa? Itu apa? Kamu lagi ngomong sama Budi. Ini lagi ngomong ini tuh Ibu loh Budi. Iya, gitu. benar. Ini Ibu Budi. Mempertanyakan. Nah Oke. gitu. Jadi kalau Indonesia beda, maknanya beda. Oke, jadi belajar intonasi dan penekanan itu tadi ya. Iya, kan lumayan tuh 3 menit ngelamun apa segala macam. Kebaca semua tuh kayaknya sih. Kebaca semua sampai hafal tuh. Sampai hafal. Ada temennya Optik mau Manding. iklan di mana ya? Pingit sebelah kiri. Ada. Masih kosong tuh disewakan kalau nggak salah sebelah situ. Disewakan. Senomor HP-nya. Nih hubungi aja nih. Rahman namanya Rahman. Kamidi bro biasanya. Kamidi. Kamidi itu apa? Yang punya baliho itu. Kamidi 08 ini. Ya, hubungi Kamidi. Hubungi Kamidi. Ya, Bagus. betul. Namanya Kamidi. Oke, kamu mulai stand up 2018 berarti ya. 2018, Mas. Gabung stand up Indo Jogja. Stand up UNY dulu. Stand up UNY. UNY karena di Jogja serem kan. Kenapa tuh? Enggak, maksudnya hawanya tuh karena banyak senior. Oh, siapa aja dulu? Dulu tuh ada Mas Yusril. Mas Yusril. Siapa lagi ya dulu? Mamat, Bang Ali Akbar. Oke. Mamat Alakatiri segala macam. Benny. Mas Benny. Banyak lah waktu itu yang abang-abangan Jakarta masih Ya. di situ, masih Oke. bolak-balik. Nah, kalau kesana dan belum lucu tuh malu, segan gitu Oh, loh. malu. Iya dong. Oke. Nggak lucu kan malu. Katanya Kalau open mic nggak harus lucu. karena latihan. Hmm. Dulu kan waktu awal karena belum pernah lucu, jadi nggak ada apa ya Nggak punya mental. Iya. Oke. Kalau udah pernah lucu dan pas latihan nggak lucu mah biasa aja. Oke. Kayak Messi tuh. Iya. Kalau pas latihan dia nendang gak gol ya Messi gitu. Messi gitu. Tapi kalau dulu pas dia umur 18 nendang gak gol, Dihujat ya? siapa anak ini? Gitu. Oke, karena belum pernah membuktikan ya, belum ada buktinya. Iya, gitu jadi ya. akhirnya di kampus-kampus dulu baru mungkin 6 bulan nyoba ke Jogja. Di momen apa kamu ngerasa kayaknya stand up nih bisa aku seriusin nih? Sampai sekarang pun enggak. Beneran ngalir aja mas. Tidak worth it untuk diseriusin. Biasanya terlalu ngejar malah nggak dapet. Oke. Jadi aku fokus ke ya itulah yang bisa aku lakuin sekarang aja apa gitu. Kalau nulis ya nulis aja. Kalau ada lomba ya nyoba ikut aja lomba stand up. Kalau ada audisi ya nyoba ikut aja gitu. Kalau gagal ya udah coba lagi tahun depannya. Jadi yang sekarang aja. Oke, berarti kamu tuh emang nggak ngefokusin di stand up aja gitu ya? Iya ya kalau bisa rata lah. Oke. Di semuanya kalau ininya lagi nggak jalan ya udah kejar yang lain dulu. Kalau ternyata nggak jalan geser lagi gitu Oke. terus. Itu kan generalis ya namanya ya? Emang ya? Iya kan kita mencoba semuanya gitu. Iya. Nah tapi kalau dirimu tuh mau Kalau bahasa dikenal- Jogjanya maruk apa? Generalis Kemaruk. maruk. Nah tapi kalau dirimu tuh mau dikenal sebagai apa sebenarnya? One day nih, Pandu Dunia. Aduh, Remember my name sebagai apa? Sebagai apa ya? Belum pernah mikir ke situ sih. Iya sekarang makanya aku nanya. Kalau sekarang suatu saat pengen dikenal sebagai apa ya?
Kayaknya sebagai pandu aja deh, bebas orang. Karena misal orang suka aku karena bukuku, dia kenal aku sebagai penulis, ya nggak Ya. apa-apa. Suka aku sebagai komika, yang nggak apa-apa. Suka aku sebagai siapa, orang apa juga nggak apa-apa. Oke. Bebas-bebas aja sih. Sebagai dirimu aja gitu Iya, ya. sesuai orang nikmatin karyakunya di mana gitu. Kamu habis nulis buku, lagi-lagi aku yang ngalah. Lagi-lagi aku yang ngalah. Kan? Kenapa jaraknya jauh banget sih? Lagi-lagi aku yang ngalah. Aku jawab kan. Ini ya, baju ini ya? Iya, ini merch buku pertama. Oke. Itu menceritakan apa, Bro? Buku pertama tuh sebenarnya belum yang dipikirin itu ya, karena buku pertama. Oke. Aku percaya semua karya pertama tuh pasti jelek. Iya. Tapi buku pertama adalah bukti bahwa ini pertama kali aku nyoba nulis tuh begini isinya gitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya alurnya adalah nyeritain orang yang dia tuh terus-terusan ngalah aja di sebuah hubungan. Intinya tuh gitu. Oh, wong kalahan kalau kata Wong orang kalahan, Jogja. betul. Iya. Wong kalahan kayak Liverpool belakangan inilah. MU beberapa tahun ini MU kan lagi jago belakangan. lagi jago. Iya, go. Oke. Ya gitu, isinya nyeritain apa kalau kita terus-terusan ngalah tuh isi hatinya gimana gitu. Ada 3 bab. Itu harapanku sih sesuai alur ngebacanya. Tapi walaupun itu sebenarnya nggak yang cerita yang di konsep banget, pas baca lagi tetap menyenangkan ternyata. Iya sih. Karena itu emang disetting buku untuk Gen Z kan. Oke. Karena penikmat buku kan 13 sampai 24. 13 tahun. Heeh. Anak-anak SMP, SMA, kuliah gitu. Ya emang umuran segitu target pasarnya. Jadi ya buku-buku prosa pendek yang mereka kalau baca di foto, Oh iya, di upload story. ya gitu. Tujuannya sih biar ya mereka yang tadinya nggak minat baca, jadi ada minat sedikit gara-gara ngelihat oh ternyata baca buku tuh nggak seberat itu kok. Ada yang ringan juga. Ntar kalau mereka suka, harapanku bisa up level terus madilog gitu. Anjir, madilog ya langsung ya. Ya maksudnya itu prospek membacanya naik. Hukum tata negara gitu ya. Mulainya dari sini dulu. Oke. Apa tanggapan dari orang-orang yang membaca bukumu, Bro? Yang udah kamu denger? Ya kebanyakan ngerasa relate sih. Oke. Anak-anak penikmat. Iya, Kak, ini aku buku-buku. banget gitu. Iya. Ya kakak bisa diem nggak? Ya enggak lah. Masa bisa diem enggak? Ya gitu-gitu, ngerasa relate. Makasih udah mewakili. Oke. Makasih udah nulis buku ini gitu-gitulah. Tapi ini dari kisah nyata atau fiktif? Aku tuh kalau membuat sesuatu sumbernya selalu dari 3 hal. Oke. Yang pertama pengalaman pribadi. Kalau ternyata aku tidak punya pengalaman di situ, aku akan geser ke cerita teman. Oke. Teman pernah punya cerita apa yang bisa diangkat segala macam. Kalau ternyata nggak ada yang menarik juga, observasi. Observasi. Jadi buku tuh gabungan dari 3 ini. Mungkin ada yang dari cerita aku sendiri, ada yang dari cerita teman, ada yang emang aku mengamati aja nih. Riset ya berarti. Iya, anak-anak umuran segini tuh biasanya mereka masalah percintaannya di apa sih gitu. Oke. Dan kamu menemukan banyak orang yang ngalahan sekarang. Banyak orang yang ngalahan pada waktu buku itu. Oke. Itu kan buku tahun lalu kan. Nah, pada waktu itu. Kamu punya buku kedua toh? Buku kedua, Mas. Judulnya? Barangkali kita memang perlu hari patah hati. Barangkali kita memang perlu hari patah hati. Barangkali aja. Menceritakan apa? Menceritakan ini ada apa ya, kalau menceritakannya mas sebenarnya motivasinya tuh ada temanku yang dia kelihatan, kau punya gak sih temen yang dia kelihatan gagah, Oke. cuek lah soal cinta apa segala macem. Tapi dia punya pasangan, Oke. cuma cuek aja. Ternyata pas hubungannya yang bertahun-tahun udahan, tetap galau-galau aja nih orang. Padahal Ya. gagah. Iya, apa kelihatannya cinta mah sepele, nggak membuat semangatku patah segala macam. Ternyata pas Oke. udahan tetap patah-patah juga gitu. Nah dia tuh ada temanku yang begitu, sampai dia gara-gara putusnya semalam, dia beli makan nasi goreng, paginya dia nggak makan dan dia makan nasi goreng yang semalam, Astaga. terus nggak habis, gitu terus, Oke. nggak semangat ngapa-ngapain apa segala macam. Padahal dia kayak cuek gitu soal hubungan. Akhirnya aku mikir bahwa ternyata kayaknya bakal tetap ada deh patah hatinya orang tuh. Iya, Dan sekuat apapun kamu gitu ya. Iya, cuma ya kalau emang dia masih merasa gagal dan sepele, mungkin karena belum ngalamin aja. Oke. Dan aku ngerasa bahwa kan tidak pernah diajarkan di sekolah ya. Sama orang tua pun kayaknya nggak semuanya diajarin kalau kamu dipatah hatiin sama seseorang tuh harus ngapain. Wah, nggak ada bro itu pelajaran. Nggak ada pelajarannya kan. Makanya aku kayaknya seru deh kalau bikin buku yang bisa nemenin orang pas lagi patah hati gitu. Makanya judulnya barangkali kita memang perlu hari patah hati. Oke, nggak semua orang kuat. Kamu juga kadang-kadang perlu patah hati gitu. Wait. Itu yang diledek anak-anak stand up tuh. Iya. Kenapa? Diledek kenapa? Ya enggak, maksudnya stand up kan biasanya orang kalau bikin kontennya yang karena mereka biasa ngelucu di komunitas, Oke. ya bikin kontennya lucu-lucuan segala macam. Oh. Nah, aku ngambil jalur yang agak sedikit Ke romansa-romansa nih ya. iya, yang respon orang tuh, weh. Gitu. Weh. Bukan yang gini ya? Iya, bukan yang Oke, lebih kayak iya, walaupun Iya kadang lagi aku nih. malu juga sih. Kenapa malu bro? Kayak karena kan
kesannya tuh lelaki cemen gitu. Kesannya. Walaupun sebenarnya bebas-bebas aja orang ngutarain apapun kan. Ya, alter ego kan. Bahkan saking malunya aku tuh pertama konten nggak langsung di Instagram karena di Instagram tuh isinya teman-temanku kan. Oke. Aku nguploadnya di TikTok dulu. Oke. Setahun di TikTok doang. Nah setelah setahun udah lumayan oke, teman-teman udah mulai tahu, baru mulai ngupload di Instagram. Karena kalau awal upload di Instagram aku malu dilihat teman-teman gitu. Ini konten biasa ya maksudnya? Konten biasa. Akhirnya ya itu setelah setahun baru pindah ke Instagram. Oke, sampai sekarang pede akhirnya. Sampai sekarang atau udah ke bodo amat gitu. Iya bodo amat aja sih kayak ya udahlah. Aku kayak gini gitu. Iya toh jualan gue di sini gitu. Oke. Aku hidup dari ini. Buku-buku galau, merch galau ya harus begini. Oke, acceptance ya. Acceptance. Sudah penerimaan. Yes, betul sekali. Setiap komika kan punya ciri khas gitu ya. Ciri khas. Menurutmu apa yang bikin kamu berbeda dari komika lain? Aduh, apa ya? Atau pernah denger apa gitu? Ih, kamu tuh kalau naik gini deh. Kamu nonton aku kemarin nggak? Nonton. Menurut kamu apa? Dari penampilan kan kemarin yang tampil ada 4 orang. Satu abang-abangan saya, satu orang yang tidak bisa berfashion, satunya lagi musuh pemerintah. Nah baru aku tuh. Cepet sih kalau aku ngomongnya cepet. Nah itu maksudnya. Cepet gimana? Ya cepet. Jadi kayak perkataannya tuh cepet gitu. Dari jokesnya kan juga udah beda mah. Bener. Aku sih nggak bilang nggak lebih lucu atau apa segala macam. Cuma ya mungkin keresahannya beda karena umur aja. Maksudnya keresahanku sekarang ya karena yaitu umurku gitu. Keresahannya si Pak Dodok, Mas Udin ya umur mereka. Iya benar. Tapi kan yang seumuranmu juga banyak komika. Banyak. Tapi kayaknya aku dikenal karena ini deh. Sering punya materi relationship. Oh. Kayak sering bahas aku sama cewekku gimana. Yang sering kayak bahas Sunda dan Jawa itu. Iya, Sunda dan Jawa, so culture-nya gimana apa segala macam gitu-gitulah. Oke, jadi tentang komika yang ngebahas tentang relationship. Relationship, betul. Kebanyakan belakangan ini lagi seringnya tentang itu. Walaupun ada materi yang aku bahas ngapak juga, ada yang bahas politik juga. Orang lebih suka yang mana tapi? Kayaknya tergantung audiensnya sih, Mas. Kalau audiensnya mahasiswa-mahasiswi ya kayaknya lebih suka romance. Oke. Karena deket sama mereka kan. Iya benar, relate kan. Kamu punya pengalaman lucu nggak ketika stand up gitu atau pengalaman unik tentang audiens ini? Sebenarnya nyebelin aja sih kalau ini. Aku lupa ini tahun berapa. Setauku sih 2021 2022 ada job di cafe deket JSC gitu. Ngejob di sana malam. Kafenya gede, space-nya banyak lah. Dan biasanya emang ramai banget di situ biasanya. Aku tampil. Apesnya hujan. Jadi yang ini outdoor ceritanya. Outdoor. Sebelum aku tuh ada akustik itu. Aku tampil habis itu akan ada akustik lagi. Nah, pas aku tampil yang nonton akustiknya itu. Gak ada yang nonton berarti. Jadi kayak Mas kalau cuma berdua mau ngobrol aja boleh gak sih kita? Gak usah aku stand up di depan kamu gitu. Kayak apesnya hujan. Jadi apesnya komika tuh kalau lagi ngejob dapat panggung outdoor dan cuaca tidak mendukung, siapa yang mau nonton? Secara aku belum jadi siapa-siapa kan. Mungkin beda kalau itu Radit atau Panji, mungkin orang rela tuh bela-belain ya pakai jas hujan. Pakai jas hujan apa sampai mungkin ada yang Mas tak sewa ke teratak gue, penting aku nonton wong iki. Itu mungkin ada. Tapi seorang pandu dunia gitu ya. Pandu siapa? Tapi kamu lucu bro, maksudnya di setiap penampil gitu, setiap show gitu, kalau ada pandu tuh pasti jaminan ger gitu. Jangan gitu Mas. Aku jadi beban ini. Ini karena kamu bintang tamu aja sih. Kamu ngomong ini ke semua komik sebelumnya juga ya. Tapi maksudnya kalau sekarang harusnya levelnya Pandu tuh udah di situ gitu. Ya, jadi kayak pengunci. Ini kalau kayaknya aku ragu sama orang-orang ini, Pandu pasti lucu deh. Gitu. Kikuk. Ternyata ya. Ya aku sih nggak merasa gitu ya kayak. Ya ada bangun-bangun yang susah juga ada kok yang aku bahkan bingung gimana nih menghibur orang-orang ini gitu. Ke mana itu? Waktu itu di mana? Ada ini sempat kutolak. Cuma jobnya sempat datang. Aku disuruh stand up di nikahan. Stand up kan untuk menghibur orang biar happy. Di nikahan kan happy semua ya. Udah happy ya? Yang dihibur siapa gitu. Jadi aku tolak aja dengan halus kayak, "Mbak maaf banget kayaknya mah kalian udah happy dah." Jadi kayaknya saya jadi tamu aja gimana? Ikut makan ya? Ikut makan aja daripada saya tampil. Susah ya? Paling susah ya stand up di nikahan? Enggak, sebenarnya kalau ditarik lagi faktor susahnya stand up adalah stand up tuh butuh fokus. Kita tuh susah fokus, kita tuh susah tampil di audiens yang tidak fokus. Apapun itu. Misal lagi nggak harus nikahan sih.
kayak bazar gitu. Oke. Kayak Festival gitu. Festival ini loker apa sih? Kampus-kampus Job gitu. fair gitu ya? Job fair. Oke. Itu kan orang-orang sibuk nyari-nyari kerja Ya, ya. benar. Ini mau saya ngomong selucu apapun, dia nggak butuh tahu, dia butuh kerja di situ. Dia fokus ke CV-nya. Iya, nggak kan kupingnya emang denger tapi matanya tuh lowongan. Mas bisa ngasih kerja nggak? Iya, aku pernah tampil di acara ini Tata Boga masak. Oke. Jadi ada kampus, dia punya jurusan masak, Ya. semuanya lagi praktek lomba masak. Dia tuh harus ngejual hasil prakteknya ini ke tamu-tamu. Oke. Ya gak ada yang dengerin saya ngomong, semuanya ya lezat di situ. Semuanya jualan juga kan soalnya. Iya, gitu. Jadi semua panggung yang tidak punya fokus ke penampil itu susah. Tapi kalau kita golongin based on audience deh, kamu paling enak stand up ke bapak-bapak kah? Atau ke anak-anak muda kah? Atau ke ibu-ibu justru? Sebenarnya ada materinya masing-masing sih. Oke. Kalau ke bapak-bapak enak-enak juga, aku ada set materinya. Cuma kalau sekarang enjoy ke yang kurang lebih seumuranku lah. Oke. Yang ya 15 sampai 30-an itu aku happy tuh. Biar Di atas 30 juga happy-happy aja sebenarnya. Cuma kalau disuruh nge-ranking ya 15 sampai 30-an. Biar tetap relate tadi ya soalnya. Iya. Jadi mereka bisa ketawa juga akhirnya. Betul, karena misal bapak-bapak tuh risetnya harus lebih aja. Sesederhana karena referensi kan. Oke. Referensi beliau sama kami beda. Mereka nggak tahu aku ngomong Dami Unger. Apa Dami Unger? Iya, mereka nggak tahu tren-tren yang ada kan. Oke. Kalau anak-anak muda lebih gampang tanpa perlu aku ngasih tahu konteks lebih. Oke. Kalau ke corporate gitu pernah nggak bro? Pernah mas? Pernah. Alhamdulillah. Rame tapi lucu. Ramai, alhamdulillah enak. Bapak-bapaknya menyenangkan. Oke. Kunci kalau di corporate adalah menjilat aku. Itu udah. Kamu cari satu orang yang dikenal semuanya gitu. Iya, yang biasanya ada tuh bapak-bapak yang request materi apa-apa. Request materi. Iya, Mas, nih bahas ini nih teman saya Pak Andi, Mas Pak Andi. Dia baru cerai Mas, gitu-gitu. Ada bapak-bapak so asik begitu Si kan. kenal tuh sama Pak Andi ini Iya. ya. Dan biasanya emang harus ditanggepi. Oke. Atau biasanya ngejilat atasan, ya, atau yang ngasih kerjaan di Oke, situ. bosnya siapa, HRD-nya siapa Iya, gitu ya. karena itu akan narik atensi karyawan yang lain kan. Apalagi kalau ngomong sama bosnya, karyawan lain pasti dengerin itu. Oke. Orang dia ngasih duit kan. Iya benar. Jadi udah pasti enak lah. Oke. Kalau corporate itu selama ada fokus mah enak-enak aja mas. Jadi kuncinya mereka tuh harus memperhatikan kita di panggung gitu ya. Jadi aku enak bisa ngomong banyak. Dan relate tadi juga harusnya. Oke Pandu, udah lama kan ya di Jogja berarti? Iya 2018. Dari itu, Mas. 2018 itu ya sampai sekarang berarti 8 tahunan. Iya, 7 7 lah. tahunan tuh ya. Apa nyebelinnya orang Jogja menurut Pandu? Nyebelinnya orang Jogja adalah nggak enakan. Gak enakan? Nggak enakan. Oke. Nggak enakannya tuh sampai akunya jadi makin nggak enak gitu. Pernah ada kejadian gak? Aduh, kalau kejadian apa ya? Pernahnya apa ya kalau kejadian gak enakan mah? Dulu sih sering, sekarang kalau ditanya begitu jadi mikir. Jadi mikir ya? Ada sih, cuma aku lupa deh kayaknya. Kayak gak enakan tuh kan kayak khasnya orang Jogja banget kan? Betul. Kayak gak enak sama ini gitu. Iya, orang Jogja kan tidak egois ya. Ya benar. Tapi itu kadang jadi bikin kitanya yang tadinya aku kan orangnya kadang egois ya. Jadi injak-injak. Iya, jadi ngerasa aduh dia begini lagi, ya udahlah. Sesederhana main ke rumah apa sih lagi nongkrong gitu. Oke. Yang lebih tua duduknya di bawah, aku duduk di bawah. Gitu-gitu loh. Gitu loh, disuguhin makan. Mungkin bagi orang Jogja normal kan. Yeah. Cuma bagiku kan harus adaptasi lagi. Kayak makan kalau yang punya rumahnya belum ngambil ya. Iya. Tidak Atau mengambil. belum dipersilakan gitu. Monggo Iya, mas, dimakan mas. ya kalau dibayarin ya aku ngomongnya ya ngikutlah terserah. Iya, terserah. Gitu. Katanya kan harus lebih murah dari yang bayarin kan. Iya. Pernahnya ini karena nggak enakan aku tuh pernah main ke rumah temen, disuguhin makanan yang nggak aku suka. Oke. Aku orangnya picky eater sebenarnya. Terus kamu ngomong. Enggak, karena nggak enak mas. Tularan dia. Aku nggak enak buat ngomong, buat makan rasanya nggak enak. Dua tuh nggak enak itu. Serba salah ya? Iya, ini nggak enak. Aduh, akhirnya gimana? Akhirnya tetap ku makan. Terus pas si orang tuanya pergi, ada beberapa makan setengahnya. Ku reok ini ke temenku. Taruh di piringnya. Jadi pas orang nanya balik lagi, enak banget tante. Udah habis nih. udah habis nih, ini nggak habis temanku. Padahal aku yang begini. Oke, makanan ya. Makanan. Makan ya, apa tuh, inget nggak? Apa ya? Kayaknya sayur-sayuran deh. Aku kurang suka sayur sih. Dan buah-buahan terutama. Oke. Olahan-olahan begitu. Karena mungkin dari kecil pernah makan sayur yang basi.
Jadi ke bawah sampai gede tuh. Oh, rasanya masih keinget sampai sekarang ya? Dan bentuknya Bentuknya loh itu Pak. kayak ngelihat kol bolong busuk ada uletnya gitu-gitu lah. Oke. Buah pun nggak semuanya doyan. Jadi pas dihidangin biasanya aku makan semampuku aja. Sisanya ya. Oke. Apalagi selain gak enakan orang Jogja? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang nyebelin dari orang Jogja? Apa yang nyebelin dari orang Jogja adalah orang Jogjanya banget. Kayaknya nggak ada sih kalau aku. Makanya aku betah di sini kali ya. Oke. Emang Ngomongin di belakang? Emang orang Jogja ngomong di belakang itu? Parah bro. Itu mah semua orang kali. Nah Jogja kan ikonnya belangkon itu kan. Oh iya. Ya jadi belangkon tuh kan ada ininya di belakang tuh. Yang kayak apa sih gumbalannya gitu di belakang. Nah itu simbolnya orang Jogja. Jadi kalau di depannya tuh baik, rata. Tapi di belakangnya grundel. Oh iya. Kalau aku kadang ini sih yang nyebelin dari orang Jogja adalah beberapa, nggak semua ya. Beberapa ada yang terlalu ngerasa superior menjadi akamsi. Oke. Akhirnya mereka misal temanku pernah punya bisnis makanan, ya dia akhirnya kelola parkirnya dipegang akamsi segala macam, padahal dia ngelolanya nggak benar gitu-gitu. Terlalu mungkin karena ini wilayah mereka ya. Jadi kadang ada beberapa yang suka-suka, tapi ada juga yang emang diperlakukan dengan benar gitu. Oke, profesional lah ya. Iya, ada yang emang dia begitu karena tegas aja. Karena akamsi ya. Akamsi. Bener juga sih tapi. Dan parkir mas. Mungkin karena aku berasal dari Bumiayu ya. Di sini kan banyak banget di mana-mana serba parkir ya. Iya. Yang tukang parkirnya nggak nukang, nggak apa ya? Nggak kerja. Itu nyebelin tuh. Jadi datang cuma Iya, apalagi dia parkir di tempat yang udah ada tulisan parkir gratisnya. Oke, Indomaret. Ya apapun lah. Salah satunya Indomaret kan. Maksudnya di mana-mana kan banyak parkir gratis tapi ada orangnya. Ya. Kadang orangnya nggak ada, tiba-tiba muncul gitu. Apanya? Orangnya. Tiba-tiba aman nih nggak ada parkir lah. Tiba-tiba rompi oren. Tiba-tiba iya nyebrangin nggak mau nyebrangin tuh sebel banget aku. Oke. Walaupun mungkin aku nggak tahu ya mereka orang Jogja atau pendatang. Tapi itu kayaknya kalau parkir di semua tempat sih gitu ya. Cuman buat yang akamsi tadi kayaknya kalau kamu orang Jogja perlakuannya akan beda gitu ya. Mungkin. Terutama kalau di daerah wisata kali ya. Itu kan kadang ditarikin parkir yang 5.000 segala macam. Itu tuh kadang masih ini apa? Sebel. Cuma kadang aku takut kalau ketemu orangnya kan kadang mereka suka ada intimidatif preman. Gitu ya. Iya, takutnya mereka bawa preman atau segala macam kan saya dipukul juga sakit ya. Iya, lumayan. Akhirnya ya udahlah menggerutu aja. Oke, tapi ya itulah Jogja ya gitu. Kayak gitu. Walaupun kayak gitu pun kamu betah gitu di sini cukup lama. Betah. Happy karena nggak semua kan. Maksudnya yang baik mah banyak. Ya, oknum lah ya tadi ya. Oknum-oknum aja. Oke, mau berapa tahun lagi di Jogja, Pandu? Kayaknya kalau ada rezeki dan kerjaan lancar ya kayaknya di sini terus deh. Walaupun UMR-nya segitu? Iya, karena aku nggak kerja di UMR Jogja. Oke. Di bawahnya. Lebih prihatin ya. Prihatin. Enggak ya lah, uang mah bisa diusahakan lah. Bisa, tinggal gimana kita nyarinya kan. Iya, aku yang penting mungkin karena ini kondisiku sekarang ya, nggak tahu nanti mungkin mindsetku berubah, tapi sekarang tuh memilih hidup di Jogja karena daripada uangnya aku lebih nyaman lingkungan Jogjanya. Oke. Maksudnya komunal. Maksudnya ternyata aku pernah di situasi uangnya ada, lingkungannya nggak cukup, stres juga gitu. Oke. Bahwa ternyata bukan ini yang gue cari. Ternyata emang lebih mending kalau di aku ya, di orang lain mungkin beda-beda, nggak apa-apa juga. Iya, kamu udah kaya kan soalnya. Amin. Kalau di aku mending lingkungan kerjanya enak aja. Oke. Kalau lingkungan kerjanya enak, kita kerjanya enjoy. Pun kalau ternyata gajinya nggak cukup, di luar ini kita masih punya energi untuk nyari uang tambahan di tempat lain. Oke. Karena di kerjaan utama kitanya udah nyaman. Betul. Nah, aku lebih prefer lingkungan itu. Iya, kalau kurang uangnya tinggal bikin apa lagi ya gitu, tinggal gitu kan. Ya. Dan itu di Jogja sangat mudah gitu untuk mengeksekusi itu kan. Iya, sangat mudah segala macam. Kalau udah bilang orang, enak kamu mah udah punya uang dari ngonten. Ya Anda tinggal ikut ngonten. Kenapa nyalahin yang udah ngonten? Ya udah ngonten aja. Iya, katanya jadi sini enak. Ya ikut sana. Bikin sendiri nanti juga enak gitu. Nyalahin orang. Oke. Kayaknya udah lama ya kita ngobrol ya, udah cukup kayaknya. Pandu ada yang mau dipromoin? Ini acara komunitas tapi. Boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Kalau ya ada acara stand up Indo Jogja namanya Fon akhir tahun, di situ nampilin abang-abangan nasional kita yang udah di Jakarta. Yes. Kayak Ali Akbar, Mas Yusril, Mas Hifsi, Mas Mukti dan lain-lain. Tampil semua satu panggung plus kurang lebih total ada 40 komik. Wow. Acaranya dari siang sampai malam. Oke. Komik-komik terbaik Jogja bakal tampil dalam satu hari di tanggal 27 Desember 2025. Tiketnya bisa dibeli di standupindojogja.com. Oke, jangan lupa teman-teman datang ke Fon ya. Apa sih namanya Fon? Fon akhir tahun. Fon akhir tahun tuh apa? Kepanjangannya Fon? Dulu
itu nama open mic-nya. Dulu kan nama open mic nggak boleh dipakai. Oke. Karena dipatenkan nama seseorang. Oke. Akhirnya kita kalau acara latihan namanya apa ya? Dulu ada Om Imot Sigit Haryoseno namanya. Dia bikin nama Freedom of Gamble. Oke. Kalau nggak salah sejarahnya gitu ya. Kalau salah maaf, sorry. Dulu itu waktu di Togamas ya Mas Ian ya? Togamas lantai 2, Oke. sekarang kan udah dibongkar tuh. Ya. Dulu namanya Jendela Kopi. Itu Freedom of Gamble. Tapi Oke. sekarang karena jadi sebuah acara, tahun ini namanya ganti jadi Festival of Gamble. Oke. Dan itu legend-legend stand up Indo Jogja bakal comeback Legend-legend tuh ya. generasi lama sampai generasi baru tampil di situ, dan ini udah tahun ke-4 yang acaranya berbayar. Dulu gratis. Oke. Tahun ke-4 ini berbayar. Luar biasa, ini sangat patut untuk dinantikan ya. Patut dinantikan, dan jangan lupa beli kaos merchku. Yo, lagi-lagi Aku yang ngalahkan. kan. Oke, thank you Pandu. Thank you, Mas. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.